Halo Taurus, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih Taurus, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke, baik, ini adalah pembacaan untuk melihat bagaimana kondisi dan keadaan relationship-nya kamu dengan si dia untuk di saat-saat ini. Oke, sebelum Mari memulai bacaan, seperti biasa Mari harus ingetin kamu bahwa ini general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Taurus dan tidak tertutup kemungkinan bacaan vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharap kebijaksanaan kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke ya, baik, langsung saja Mari mulai. Ini dia. Ada energi dari Ten of Wands, posisinya reverse. Kemudian di situ ada energi dari Three of Cups. Oke, baik. Kemudian di situ ada energi dari Judgment reverse. Kemudian ada energi dari Six of Pentacles. Kemudian di situ ada Page of Swords. Berikutnya ada di situ energi dari The Hermit. Kemudian ada energi dari The Towers, reverse, Six of Wands. Dan kemudian di situ tuh ada energi dari Eight of Swords. Berikutnya ada energi dari Death ya. Nah, jadi kalau melihat begini. Nampaknya memang kamu itu tuh tidak bisa ya seperti dulu lagi kepada si pasangannya kamu ini. Sudah ada hal-hal lain yang mau nggak mau tuh mesti kamu pertimbangkan gitu loh. Jadi kamu tuh tidak bisa lagi all out ya di hubungan dengan si dia. Nggak bisa. Jadi melihat ada perubahan yang cukup signifikan, yang cukup besar ya. Mau nggak mau itu tuh terjadi. Namun tadi ya sebabnya karena kamu gitu. Ya, sebabnya karena kamu. Dulu hanya dia ada satu-satunya gitu. Sekarang ya kamu harus memperhitungkan misalnya keluarga asalmu gitu ya. Entah karena kebetulan keluarga asalnya kamu tuh butuh kamu untuk menangani beberapa hal tentang kehidupannya mereka gitu. Misal orang tua nih sudah tua, sudah lansia gitu ya. Mau nggak mau kamu sebagai anak datang untuk merawat orang tua gitu ya. Atau ya adik-adiknya kamu itu tuh butuh biaya gitu ya untuk sekolah gitu, biaya untuk apalah gitu ya. Nah di sana dan tidak tertutup juga sih kemungkinan berbagi energi saat ini tuh karena ya kamu ada pasangan lain gitu loh ya. Ada pasanganmu yang lain yang mau nggak mau itu tuh harus berbagi dengan dia gitu loh. Yang tadinya waktunya kamu boleh dia miliki 24 jam, tapi karena kamu punya pasangan lain, ya terpaksa dong 50-50 gitu ya, dari 24 jam, 12 jam sama dia, 12 jam sama pasangan kamu yang lain. Nah, modelnya seperti itu. Ya. Dan ya, kamunya itu tuh kayak ngerasa bahwa kamu bisa kok jalani hidup yang kayak gini. Gitu ya. Kamu mampu, kamu bisa, kata kamu. Pokoknya kamu inginkan di situ tuh dia percaya aja sama kamu kan, dia yakin aja gitu. Walaupun sudah berbagi saat ini antara dia dengan hal-hal lain gitu. Namun ya kamu mengusahakan juga nih tetap memberikan yang terbaik bagi si pasangan kamu yang energinya Mari tarik saat sekarang gitu lah ya. Nah jadi kayak ya kalau dia di situ tuh berkeberatan, kamu bisa juga soalnya ini tuh mumet ya. Gitu. Kamu pengen disupport ini sama dia. Gitu. Ya. Kamu nggak mau nih dianya itu tuh merespon bagaimana gaya hidupnya kamu saat sekarang dengan cara marah-marah. Gitu ya. Menunjukkan keberatannya dia gitu. Menunjukkan ketidaksepakatannya dia. Nah, kamu nggak suka tuh, gitu. Karena kamu mau tuh dia mengiyakan aja pilihan-pilihannya kamu mau kayak gimana, gitu loh. Bahkan mungkin ketika ini bercerita tentang kamu punya pasangan lain, maunya kamu udah dia jangan ngelarang kamunya itu tuh dengan pasangannya kamu yang lain, gitu loh, ya. Dia diem aja, dia terima bagiannya dia aja, gitu.
dia nggak boleh komplain. Bahkan dia nggak boleh nyuruh kamunya itu tuh ngelepasin pasangan kamu yang lain gitu. Nah, dan begitu juga lah untuk hal-hal contoh-contoh yang lainnya ya. Ya dia nggak boleh larang kamu berbakti kepada orang tuamu misalnya gitu ya. Nggak boleh dia tuh ngelarang kamunya itu tuh peduli kepada adik-adikmu gitu ya. Jadi kayak support aja udah, itu maunya kamu kan, support aja udah, dia diem aja gitu, yakin aja dia, percaya aja dia kan, itu maunya kamu kan, percaya aja dia bahwa kamu juga nggak akan menyanyiakan dia lah, kira-kira begitu. Gitu. Ya, dia tahu diri aja bahwa dirimu tidak bisa dia miliki seutuhnya, gitu loh. Kamu sudah berada dalam lingkungan hidup yang ada lagi nih di luar dari lingkungan hidup sama si dia, gitu maunya kamu kan. Jadi kamu ingin dia tuh maklum, dianya itu tuh mengerti, itu maunya kamu kan. Jadi dia jangan kayak bilang pilih aku atau dia, pilih aku atau orang tuamu, pilih aku atau pekerjaanmu, pilih aku atau bisnismu, pilih aku atau adikmu misalnya, pilih aku atau sohib-sohibmu. Nah, kamu nggak seneng kalau dia menempatkan kamu harus memilih salah satu di antara dua hal yang memang kamu sudah pilih gitu loh. Ya, dari awal kamu sudah memilih untuk melakukan hal-hal apapun itu yang kamu mau lakukan. Gitu ya kan? Dari awal kamu sudah memilih hal itu. Tapi malah dia kayak menyuruh kamu, nggak boleh dua, mesti satu gitu. Kalau dengan aku ya dengan aku, gitu kan? Jadi kamu nggak suka, apalagi kalau dia mengancam tentang perpisahan, gitu kan? Kamu maunya ngapain sih pisah-pisah, gitu lah? Ya, ngapain pisah? Kalau masih tetap boleh bersama, kan gitu maunya kamu ya. Namun maunya kamu itu tuh nampaknya tidak disepakati, tidak disetujui oleh si pasangannya kamu ini, gitu loh. Ya. Nah, ya beberapa mari lihat perpisahan memang sudah terlanjur terjadi ya. Ketika kamu menyaksikan video ini. Gitu. Nah, ketika perpisahan ini tuh sudah terjadi, mari lihat sebenarnya gini. Kalau keinginan untuk tetap bersama dengan kamu, ada ini, selalu ada ini, tetap ada ini. Nah, namun bukan dengan konsep seperti yang kamu inginkan, gitu loh. Ya, dia masih kekeh di situ tuh. Kalau dengan dia ya dengan dia, masih kekeh dia di sana, gitu loh. Tapi dia belum benar-benar ninggalin kamu ini, mari lihat, dia belum benar-benar move on, gitu. Nah, tapi kalau hanya sebatas masih kayak menggugat kamu ya, menggugat kamu harus memilih salah satu di antara beberapa pilihan itu, dia yang nggak bisa juga dia ya. Ketika dia menggugat kamu itu tuh dia kayak tetap manis-manisan sama kamu, tetap baik budi sama kamu. Memang dia nggak bisa itu kalau mari nampak. Tetap dia dengan standing point-nya dia, ya kalau kamu pilih yang lain lepasin aku. Kalau kamu pilih aku lepasin yang lain. Nah, dia masih tetap dalam posisi seperti itu. Gitu loh. Dan ketika kamu masih berharap ke dia, mari lihat dia tuh cukup paham ya. Cukup paham. Tahu dia, kamu juga masih ngarep dia. Gitu. Tapi harapannya kamu itu tuh tidak akan boleh terjadi sampai kamunya itu tuh hanya memprioritaskan dia. Ya, dan kemudian melepaskan hal-hal lain. Gitu loh. Yang jadi pilihan, opsi pilihannya kamu yang lainnya gitu ya. Nah, di sana kalau mari lihat. Jadi kalau mau untuk rujuk baik-baikan sama kamu di saat ini, ya enggak mau. Dia enggak mau. Sampai kamu tegas.
ya, dia, oh, yang lain, sampai kamu tegas, gitu loh. Nggak bisa kamu kayak kaki dua, separuh hidupnya kamu untuk dia, separuh hidupnya kamu untuk hal yang lain. Nah, di sana tidak ideal begitu menurut si pasang kamu ini ya. Misalnya lah, kamu menghadirkan orang lain gitu ya. Kamu menghadirkan pria lain ataupun wanita lain. Yuk, keberatan lah ini si kawan ini. Keberatan gitu. Yang enggak senang lah dia. Dia hanya pilih kamu satu-satunya, sementara kamu pilih dia menjadi salah satunya. Lu yang enggak senang. Enggak suka. Gitu loh. Di sana ya. Enggak masuk ke akalnya dia apa itu. Apa itu konsep harus berbagi-bagi, gitu loh, ya, nggak nyaman hidupnya dia, nggak nyaman, salah, dia lihat itu tuh salah, gitu, dia lihat itu tuh kok kayaknya tidak benar, itu ya, merugikan dia, itu loh, bodoh dia kalau ngikutin mainnya kamu, gitu, ya, bodoh konyol, gitu loh, kamu kayak kamu sedang kayak terang-terangan melemahkan posisinya dia di dalam hidupnya kamu, ya nggak suka, gitu ya. Jadi dia itu tuh bukan tipe permaisuri yang bisa menerima selir-selirnya Paduka Raja. Nah gitu dia modelnya, model pasangan kamu ini nggak bisa dia. Ya, dia mau kamu tuh ya setia dengan dia, sebagaimana dia pun memilih untuk setia sama kamu. Dia memprioritaskan kamu. Ya tuntutannya dia adalah dia juga menjadi prioritas dong. Gitu loh. Ya, jadi kayak nggak bisa lagi hidupnya kamu itu tuh tanpa bersepakat dengan dia akan keputusan-keputusannya kamu gitu loh. Nggak bisa karena kamu sudah berdua dengan dia. Maka apapun itu, terutama untuk hal-hal yang lumayan besar gitu ya, misalnya tentang keuangan gitu-gitu ya, ya itu tuh harus dengan persetujuannya dia juga, walaupun misalnya itu ya hasil dari kamu yang bekerja gitu ya. Tapi menurut dia ya kalau sudah bersama dengan dia, nggak ada lagi tuh ceritanya, oh ini punyaku pribadi, kamu nggak boleh ganggu gugat, mau suka-sukanya aku mau gimana, mau seperti apa, suka-sukanya aku nih, gitu. Maunya dia jangan ada lagi, ini punyaku, itu punyamu, yang punyaku jangan diganggu ya. Maunya dia jangan kayak gitu lagi. Maunya dia ya punyamu, punya dia ya punya dia sendiri. Ya maunya dia gitu ya. Enggak lah, maunya dia mungkin ya punyaku ya punyamu juga. Nah, seperti itu ya. Jadi ya kalau mau untuk rekonsiliasi di saat ini, sorry bos. Nah itu dia bilang, nggak bisa, enak aja kamu, gitu dianya. Enak di elu susah di gua, gitu ya. Mantep di elu nelongso di gua, gitu dia. Nggak mau lah. Nah dia di sana ya. Jadi seperti bagaimana kamu memutuskan, kamu mau melakukan apa, kamu mau seperti apa, maka dia juga mengambil haknya dia, memutuskan dia mau seperti apa, mau bagaimana. Gitu. Jadi bukan hanya haknya kamu saja yang diakui dalam relationship ini, tapi hak bebas memilih juga, freedom to choose gitu ya. Ya, kamu harus hargai kepunyaannya dia, gitu lah di sana. Tapi maunya kamu ya hak pilihnya dia itu tuh memilih apa yang kamu pilih. Kan di sana ya. Nah dia juga demikian itu. Apa yang dia pilih, maunya dia, itu pula yang menjadi pilihanmu. Gitu. Dan yang celakanya di saat sekarang, pilihanmu dan pilihannya dia berseberangan jauh, bertolak belakang, menjadi gesekan, menjadi masalah. Dan ya kalau menurut kamu ini bukan masalah, tapi kalau menurut dia, wah ini masalah besar ini bos. Gitu ya. Kamu aja kurang sama aku. Nah dia bisa gitu, kamu aja kurang sama aku gitu, kamu malah mau bagi lagi nih sama orang lain. Nah di sana aku aja nggak puas sama kamu mau bagi lagi ke dirimu
kepada orang lain. Gitu ya. Jadi kalau kamu bilang tenanglah, yakin aja sama aku. Dia tuh nggak yakin aku sama kamu gitu dianya. Nggak percaya aku sama kamu. Nggak lah, nggak mampu kamu itu, nggak bisa kamu itu, gitu lah. Ya. Oh, di sana. Kayak misalnya lah tadi kayak bantu orang tua gitu ya. Kamu aja sharing apa yang kamu miliki ke dia, dia rasa nggak cukup gitu. Mau kamu bagi pula untuk membantu orang tuamu, nah gitu ya. Nggak cocok, nggak masuk kata si kawan ini. Di sana ya. Jadi ya bukan berarti karena memang ya bukan berarti karena dia di saat sekarang belum move on, sebenarnya dia masih menunggu kamunya itu tuh berubah pikiran. Bukan berarti dia itu tuh nggak bisa move on dari kamu ya. Sebenarnya bisa aja. Cuman untuk sampai saat ini tuh dia masih kayak memberikan sedikit lebih banyak waktunya menunggu kamu dulu gitu loh. Nah, kamu juga menunggu dia nih kan? Kamu juga nunggu dia. Jadi kalian berdua itu tuh saling tunggu-tungguan ya. Kamu menunggu dia mengiyakan maunya kamu, dia pun menunggu kamu mengiyakan maunya dia, gitu loh. Saling tunggu-tungguan di sini. Itu ya. Jadi mau kamu sepercaya diri apapun kamu bisa menjalani dua pilihan, dua hal yang sudah kamu pilih di saat ini, ya. Seberapa inginnya pun kamu itu tuh dia merasa nyaman, merasa aman, percaya aja sama kamu. Tapi dia tetap itu tuh akan bersikukuh ya, nggak percaya aku, nggak bakal bisa aman aku, nggak bakal bisa nyaman aku kalau kayak gitu modelnya. Nah, gitu dia modelnya, ya. Jadi ya mungkin kalau hanya kayak sebatas tadinya nih katakannya kalian tuh pacaran, kemudian di saat-saat sekarang turun tahta, turun makom nih ya ceritanya ya hubungan ini turun makom. Nah, dia tuh oke lah nggak apa-apa, mau dia. Asalkan jangan lagi bersama dengan kamu itu tuh jenis relationship-nya seperti yang dulu. Misalnya seperti suami istri. Atau ya masih seperti kekasih, pacaran gitu ya. Nah yang kayak gitu tuh dia kayaknya nggak mau. Gitu, dia nggak mau. Nah di sana. Memang kalau menurut dia nggak usah pun putus. Habis sama kamu ya, cut off habis gitu, ngilang, kamu ngilang dari dia, dia ngilang dari hidupnya kamu, nggak usah juga mainnya kayak gitu katanya si dia, gitulah. Tapi ya kalau untuk masuk dalam konsep hidup yang kamu pilih, ya dianya juga menolak lah, dia juga menolak, gitu ya. Nah di sana hanya sekedar aja ya, cukup sekedar, gitu loh. Kamu nggak boleh menuntut ke dianya itu tuh berlebih-lebihan. Menurut dia nggak boleh. Pokoknya kamu jangan ngebebanin dia gitu. Tapi kalau kamu reseh, kayak kamu coba-coba untuk membuat dianya itu tuh mengerti, paham dengan style hidupnya kamu sekarang, ya tentu itu hal yang akan dia tolak ya. Justru bisa bikin dianya jadi beneran tidak nyaman sama kamu. Karena sekarang pun kalau Mari lihat ya, ketika terbuka interaksi antara kalian, dia pun tetapnya tuh masih kurang nyaman gitu loh. Tapi bukan dalam keadaan tidak nyaman gitu ya, hanya cerita itu tuh kurang nyaman. Jadi kalau menurut dia ya berhentilah, kamunya itu tuh kayak karena dia bisa curiga ya kamu seperti mau memanipulasi dia gitu lah, supaya dia terhipnotis mengikuti maksud dan kehendaknya kamu gitu ya. Jadi rasa tidak percaya tentang dirimu itu tuh sudah menjadi gambaran ya dari si pasangannya kamu ini gitu. Oke lah, baik. Jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Sagittarius, ada Cancer, hadir Gemini, Scorpio, masuk energi dari Leo, Aries ada di sana, Libra, Aquarius, Virgo, dan Taurus Pisces menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan, moga-moga mampu ya untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.